Pak, kalau jumlahnya satu, it's okay, cuma 200.000. Tapi kalau sekian Pak, di bunga no, berapa itu? Terus bunganya siapa yang terima? Ratusan warga Kapas Madia Baru, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur, Minggu siang antre untuk mencairkan bantuan sosial tunai. Namun ironisnya pencairan BST menyebabkan kerumunan lantaran petugas tidak menggunakan sistem door-to-door. Meski petugas sudah berusaha mengimbau, namun warga tetap tidak menjaga jarak. Bahkan sejumlah warga terlihat membawa anak kecil. Pencairan BST sebesar Rp600.000 selama PPKM di Surabaya, Jawa Timur dalam satu hari hanya dibatasi untuk 2 kelurahan. Banyak membantu sih Pak, apalagi kan kondisi kayak gini ya. Saya kan ada jualan juga sepi, jadi kan ini buat tambah-tambah buat beli susu anak, buat bayar listrik dan lain-lain. Nah ini buat bisa membantu orang yang terdampak PPKM seperti saya pekerja. Malnya masih tutup, jadi bisa membuat kebutuhan pokok sehari-hari, beli beras, beli susu anak. Pencairan BST di Gang Haji Mandor Entong RW 3 Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat juga menimbulkan kerumunan. Pencairan tidak dilakukan door-to-door, dilakukan di satu titik sementara banyak warga yang juga membawa serta anak-anak mereka. Pencairan kali ini bahkan dinilai tidak tepat sasaran karena masih menggunakan data lama. Banyak warga yang sudah meninggal maupun pindah terdata sebagai penerima. Ya, kami sudah mengajukan pembaruan data, bahkan sampai mengumpulkan KK dan KTP untuk diajukan ke kelurahan. Sampai sekarang ini pun nama-nama yang keluar itu, ya itu aja dari awal sampai sekarang. Pencairan BST sebaiknya dilakukan door-to-door guna menghindari kerumunan. Jika terpaksa, warga diimbau menjaga jarak saat mengantre pencairan BST. Baik pemirsa, guna membantu masyarakat terdampak pandemi, pemerintah mengucurkan bantuan sosial tunai. Sayangnya pembagian bantuan ini di sejumlah daerah menimbulkan kerumunan lantaran tidak menerapkan sistem door-to-door. Bersama saya Herjuno Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait karut-marut bansos malam ini. Dan di segmen awal saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Komisi 8 DPR RI. Kita tersambung melalui sambungan Zoom call. Ada Pak Iskan Kolba Lubis. Assalamualaikum Pak Iskan. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, kita bicara bansos nih. Kita tahu penyalurannya di beberapa daerah agak sedikit bermasalah, baik itu terkait penerima dan juga cara nih. Banyak sekali menimbulkan kerumunan dan akhirnya menyebabkan tadi yang kita takutkan, yaitu penularan COVID. Anda, kalau kita lihat evaluasi secara umum, sebagai Komisi 8, bagaimana Anda melihat jalannya penyaluran bansos untuk saat ini? Pertama, memang dari awal kita meminta supaya pengirimannya itu melalui teknologi. Baik. Bisa melalui bank himbara atau bank BPD daerah. Bisa juga dengan teknologi fintech. Jadi artinya sebetulnya cukup masyarakat itu membawa KTP kapan saja bisa dicairkan. Sebetulnya pemerintah itu bisa membuat semacam nomor akun virtual ya. Jadi nggak perlu di daerah itu membuka nomor rekening. Pemerintah sendiri bisa buka rekening. Jadi di daerah tinggal dia bawa KTP, datang dia ke bank itu, ke bank mana aja, di mana saja, itu bisa gitu. Oke. Ini yang lihat ini. Kementerian Sosial ini di zaman teknologi ini seperti cara-cara kampungan, cara bergeraknya. Itu kan bisa seperti Badan Pengelola Keuangan Haji. Dia memberikan bantuan ke pesantren. Dia buka sendiri nomor rekeningnya di pusat. Nanti tinggal laporan dari perbankan itu bahwa yang sudah menerima sekian-sekian. Itu lebih bagus datanya. Daripada seperti itu kan, umpamanya kalau cuma dia di PT Pos, dikumpulkan semua di PT Pos, akhirnya nanti kan jadi kerumunan di PT Pos. Okay. Jadi dia sebetulnya dilepasin aja di bank mana saja. Yang penting kan dengan teknologi ini kan sudah online semua, sudah connect semua. Itu yang kita ini, yang maka kemarin ketika
pencairan pertama di DKI dan di Jawa itu dibuat dengan sistem pembagian sembako itu saya tidak setuju, karena di Jakarta ini kan banyak perbankan, ngapain Kemensos ngurus bagi-bagi sembako, itu kan bukan tugas kementerian. Bagi sembako itu kasih aja uangnya ke Pemda daerah itu selesai ya. Jadi jangan sampai dia lagi cari karungnya, cari akhirnya terjadilah korupsi ya kan. Jadi itu kalau pengalaman. silakan Pak Iskan. Ya, silakan. Itu. Terus yang kedua yang kita lihat itu memang data-data juga belum bagus ya. Karena sampai sekarang Kementerian Sosial belum melakukan verifikasi data, belum clear dan clean gitu. Kalau nanti akan lebih banyak bermasalah karena data itu kalau di dunia internasional itu data Kementerian Sosial itu per hari dia diupdate, karena kan setiap tahun ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang macam-macam. Kita kaget juga banyak data di Kemensos bermasalah, tidak ada nama ibunya, tetapi uangnya tetap terserap gitu. Terus siapa yang menyerapnya itu, siapa yang memakainya? Ini kan masalah akuntabilitas ke depannya. Terus yang jadi masalah ini terjadi keributan di masyarakat itu adalah penerima bantuan ini. Menurut standar kita di Indonesia kan, namanya orang miskin itu kalau pemasukan per kapitanya per hari itu kan 15.298.000 per orang. Itu kan sekitar 450.000. Jadi kalau ada 5 keluarga, dia punya penghasilan sekitar 5 kali 450.000, itu tidak dianggap miskin lagi. Padahal kalau kita lihat standar Bank Dunia itu harus $2 per kapita hari. $2 itu kan sekitar 30.000. Iya. Standar Indonesia 15.000. Artinya kita katakan miskin itu, di bawahnya masih banyak miskin gitu. Makanya jangan kalau Mas itu pergi ke bawah, akan melihat nanti. Ini miskin, toh ini juga miskin juga. Bahkan beda-beda tipis, bahkan lebih miskin lagi, kok dia nggak dapat. Itu karena standar kemiskinan di Indonesia ini terlalu rendah. Per kapitanya cuma 15.298 per orang per hari. Sedangkan standar Bank Dunia di seluruh dunia itu minimal $2. Artinya kalau $2 itu berarti kan 900.000 per orang. Jadi kalau di 5 orang, 5 kali 4,5 juta. Itu hampir sama dengan sistem yang ada dalam Islam namanya penerima zakat. Jadi penerima zakat itu kalau di bawah 4,5 juta penghasilannya dianggap miskin, boleh menerima zakat. Kalau di atas 4,5 juta dia bayar zakat. Itu sebetulnya lebih pas saya lihat, karena kan diukur dari makanan itu kalau sistem zakat. Nah sebetulnya sistem yang diukur oleh sistem zakat itu mendekati standar Bank Dunia gitu. Nah standar Indonesia terlalu lemah. Jadi nanti orang akan selalu ribut nanti. Akan selalu orang mengatakan ini datanya nggak benar. Saya kok miskin begini nggak masuk. Karena standar kapitanya Indonesia itu lemah di bawah standar internasional. Itu nggak diikuti seluruh dunia gitu. Ya. Baik, jadi standar kurang mampu kita tidak memenuhi standar internasional yang tadi Anda sebutkan $2 harusnya. Tapi kita di bawah 15.000 malah ya. Oke, Pak Iskan. Ya. Oke. Nah, kalau bicara di awal tadi Anda menyebutkan bahwa bantuan harusnya, ya kita bicara mekanisme tadi harusnya lebih advance, lebih canggih seperti itu, bukan dengan kerumunan segala macam. Nah, kalau bicara juga, kan Kementerian Sosial sudah menggandeng kantor pos. Apakah itu menurut Anda juga tidak maksimal? Harusnya tadi tidak seperti itu, harusnya bisa banyak lagi yang dipergunakan untuk orang menjangkau lebih mudah, bukan hanya kantor pos, seperti itu. Kan gini, sistem keuangan kita kan justru yang lebih canggih itu perbankan kan. 4 bank himbara itu kan sudah connect secara nasional. Artinya kalau Kementerian Sosial mengatakan nama itu dikasih ke 4 perbankan itu, kan lebih besar 4 perbankan itu. Bahkan kalau kita lihat kan jaringan BRI itu jauh lebih luas daripada PT POS. Jadi kan kadang ini Kementerian Sosial itu memang dia kasih kepada satu orang aja, kan kadang kita curiga ada semacam fee juga di situ ya. Walaupun susah membuktikan, tapi kan seharusnya Kementerian Sosial itu berpikir efektif dan efisien. Pertama bank himbara, kemudian yang kedua ada bank daerah ya kan. Kemudian
seharusnya itu Kementerian Sosial, siapa penerimanya itu, tinggal dia buka akun di Jakarta, tinggal dia datang ke bank mana saja, ditunjukkan KTP dia menerima uang gitu. Seperti orang membayar bulanan dana pensiun kan gitu kan, tinggal dia kartu pensiun dia nanti akan baru nanti pemerintah akan meminta bayar, atau bahkan Kemensol mungkin sudah nyetor uang itu ke perbankan itu, atau sistem nanti hari itu dia ambil berarti kita bayar sorenya, kan bisa juga. Itu kan sudah sistem komputer semua, jadi harusnya itu mempermudah. Nah, jadi perbankan itu harus ini gitu ya. Dan bisa minta tolong bank-bank negara itu supaya dia nggak ngambil pungut bayaran, itu lebih bagus ya kan. Jadi juga pastilah mau membantu kan. Dan uang banyak kan, uang negara itu kan ada di Bank Himbara itu juga kan gitu kan. Itu kan cuma mindahin cakuk kiri saja. Jadi kan. sebenarnya tidak ada alasan Pak Iskan ya bahwa untuk tadi kalau kita ke Bank Himbara tadi mungkin berat untuk mekanismenya, malah sebenarnya dengan fakta yang Anda sebutkan tadi, data-data yang sudah terintegrasi harusnya lebih gampang seperti itu ya. Iya kan, Kemensos sudah punya data kemiskinan itu kan katanya by name by address, ada namanya ya kan. Nah, kalau tidak ada namanya di situ, ya sudah nama nomor induk nomor induk penduduk itu cukup loh. Karena nomor induk itu kan seluruh Indonesia cuma satu yang memiliki. Jadi namanya sesuai nomor induk. Nah, kadang-kadang kita juga jadi curiga sama Kemensos. Dia bilang punya data by name by address, tapi mana datanya kan gitu kan. Namanya kan kadang nggak sesuai juga dengan KTP-nya kan, itu kan berarti kan pendataannya amburadul ya kan. Seharusnya itu orang didata, KTP-nya dulu dilihat kan. Orang mendata kan kirim aja foto KTP gitu. Nah, kalau dia sudah KTP-nya ada nomor induk itu tinggal perbankan buka rekening virtual dia ya gitu. Pak Iskan, kita jeda break dulu ya. Terima kasih untuk segmen ini dan selamat bertugas kembali. Semoga kita lihat banyak perbaikan ke depannya terkait bansos ini. Terima kasih Pak Iskan. Ya, sama-sama. Baik, demikianlah perbincangan kita di segmen awal Indonesia Bicara. Tetap bersama kami.